disinilah kehancuranmu dimulai. Dan setan tahu. Dan setan mau apa sih? Setan itu mau anakmu suatu hari. Dia merancangkan supaya suatu hari, cepat lambat kan kalian suatu hari, kelak-kelak kan punya anak. Dia mau anakmu membalas kamu. Dia kepingin itu. Karena dia ingin membalas Tuhan. Dia kepingin semua ciptaan itu membalas Allah. Dan penciptanya. Dia kepingin anakmu membalas kamu. Dia kepingin mengutukimu seperti Adam dan Hawa. Seperti kutuk Adam dan Hawa. Yaitu tanahmu menjadi tanah besi. Langitmu menjadi langit tembaga. Kau akan mencocok tanam dengan keringatan. Tapi buahnya tidak seberapa. Saya ingin kalian melihat. Apa salahnya masturbasi? Sekarang kalian mengerti rancangan setan dan wataknya. Tantangan kalian luar biasa tapinya. Jangan lupa ya. Tantangan papa mama kalian tidak seluar biasa kalian. Karena sekarang ini zaman makin hari makin edan. Manusia nggak bisa membedakan kiri dan kanan. Kalau dulu kanan adalah kanan, kiri adalah kiri. Orang yang bilang kanan adalah kiri, langsung masyarakat melabel dia gila. Atau kiri yang menyebut, ya, kalau dia lihat kiri lalu bilang itu kanan, manusia mempertanyakan kesehatan. Orang-orang pasti mempertanyakan kesehatannya. Tapi zaman ini, kiri bisa jadi kanan. Kanan bisa jadi kiri. Apa-apa tidak ada yang absolut di sini. Dan malahan kalau suamanya ada orang menegur seseorang, hei itu tangan kiri bukan tangan kanan. Dimusuhi seluruh dunia. Kamu itu gak terbuka pikirannya. Saya mau bicara sesuatu yang sangat penting di zaman ini. Zaman dulu sudah ada. Dari zaman masa lampau sudah ada. Tetapi tidak seperti hari ini viralnya. Gender confusion. Saya akan menjawab lewat firman sederhana, kebingungan gender ya. Ini dia judulnya, menjawab kebingungan gender. Kiri kanan, kanan kiri, laki perempuan, perempuan laki. Atau siapa yang merasa terjebak di tengah-tengah. Gender bukan hanya 2 dan bukan hanya 3. Gender itu bisa semau gua, sejauh apa terserah sana. Kalau kalian tidak berdiri teguh nanti suatu hari, kalian tidak akan bisa menjadi pembela kebenaran. Di zaman sekarang ini internet segala sesuatu selalu ada jawaban pro, ada jawaban kontra. Karena itu kalian harus semakin berpegang teguh pada firman Tuhan. Bumi dan langit bisa berlalu, tapi tak seiota pun, tak setetes pun dari firmanku akan jatuh ke tanah tidak digenapi. Bumi dan langit ini akan sirna, tapi firman ini ada untuk selama-lamanya. Firman ini bukan hanya Alkitab yang ada pada kita. Nanti kalau di sorga apakah masih ada Alkitab? Firman tetap ada, meskipun mungkin saat itu kita hafal semua Alkitab dalam kekekalan. Firman itu kebenaran, firman itu Yesus Kristus. Kalian harus pegang teguh pada ini. Kalau kalian mau jadi orang yang bersih. Kalau kita mau jadi orang benar sampai kita mati, harus pegang sama ini. Ini gak bisa kadaluarsa ini, gak ada tanggal expiry date-nya. Apalagi kalau kalian mau jadi pengaruh. Menjadi orang-orang yang menuntun orang lain pada kebenaran. Seperti di kitab Daniel dikatakan, mereka itu yang menuntun orang lain pada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Kalau kalian mau menjadi orang-orang yang meluruskan apa yang salah, untuk membangun kembali tembok yang runtuh, kalian harus pegang teguh. Tidak boleh ragu, jangan bimbang pada firman. Karena itu saya ajak kita untuk mengerti satu hal yang jadi momoknya zaman ini. Tentang gender itu sudah kebingungan di seluruh dunia. In the future, kalau Tuhan belum datang, papa mamamu satu persatu sudah dipanggil Tuhan meninggal dunia. You are on your own. You must defend the truth. Kalian harus membela kebenaran itu sampai Tuhan datang. Dan dimulai dengan kalian sendiri harus hidup dalam kebenaran. Firman ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang sedang bergumul.
Misalnya ada anak muda di sini yang bergumul tentang gendernya. Ini firman jelas-jelas mata pertama, mata ke-1, it's for you. Tapi sekalipun di sini orang-orang yang tidak masalah, tidak ada dorongan homoseksual. Firman ini berguna. Firman ini menjadi pedoman dan peganganmu. Ayo diperlengkapi dengan kebenaran supaya kalian bisa menjawab orang-orang nanti. Bahkan suatu hari kalau kalian sudah berkeluarga, kalian punya putra-putri, suatu hari kalau kalian punya family, this word is important to you, to raise your family. Firman ini akan berguna untuk kalian membesarkan keluargamu. Saya ajak kita untuk melihat yang pertama dulu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama-sama ya ayatnya ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah, sama-sama, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1, 26 sampai 28. Di dalam ayat yang kita baca tadi itu jelas-jelas Tuhan menciptakan hanya ada 2 gender saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang namanya gender ketiga atau gender di antara. Atau gender keempat dan seterusnya. No, there is no such thing. Harus ngerti dulu tangan kiri ya tangan kiri, tangan kanan ya tangan kanan. Kita ini bukan orang yang kolot. Tapi Tuhan itu tidak pernah berdusta. Kita sebagai orang beriman meskipun Tuhan diragukan, kita harus percaya dan yakin. Jangan mau digoyangkan oleh apa kata dunia. Mereka berkata orang-orang Kristen itu narrow-minded, pikirannya sempit. Jangan lupa loh, sebelum orang-orang yang mencerca Tuhan ini lahir, Tuhan sudah ada. Mereka mati, Tuhan masih hidup. Siapa kau takuti? Manusia yang bisa membunuh tubuh, yang bisa mengata-ngataimu? Atau Tuhan yang bisa melemparkan baik tubuh maupun jiwa ke dalam neraka? Mana yang patut kau kasihi? Orang-orang yang belum pernah berbuat sesuatu bagimu, atau Tuhan Yesus yang sudah mati di Kalvari? Jangan mau ragu, apapun kata orang lain, apapun opini dunia, ingatlah bahwa firman Tuhan itu sudah ada sejak kekal sampai kekekalan. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Kalau semuanya semua ditawar, nanti lama-lama bahkan membunuh pun diperbolehkan. 10 perintah Allah digoyang. Kalau 10 perintah Allah digoyangkan, hancurlah semua peradaban. Jangan membunuh, jangan mencuri. Coba lihat hari-hari ini. Ada sebuah hukum, ada sebuah undang-undang yang dibikin di California itu menurut saya menggelikan dan mengerikan. Di bawah $1.000 gak apa-apa untuk mengambil dan mencuri barang orang lain termasuk di toko-toko. Jadi sekarang itu terjadi kekacauan. Toko-toko yang notabene dulu aman-aman sekarang didatangi orang-orang gitu aja masuk ambil. Bahkan pencurinya pun gak lari dan mereka tidak akan masuk bui. Apalagi what's next then? Kalau mencuri sudah oke. Membunuh boleh, berzina boleh, dan melakukan semua hal yang laknat. Kalau dunia mau ke arah situ, ke arah antikristus, anak-anak Tuhan harus ke arah Kristus. Sebagai orang muda lebih susah. Kenapa? Karena orang muda itu mengalami yang namanya tekanan sebaya. Peer pressure is very difficult. It's very difficult for you to stand through. Because you need, karena mungkin anak-anak muda kita membutuhkan pengakuan. Tapi ingat ya, muda itu cuma packagingnya, badannya, usianya. Rohmu itu abadi. Tahu nggak, Roh Kudus pada waktu masuk dalam hidupmu ketika engkau terima Yesus, dia menghidupkan rohmu yang mati itu.
Dulu kita hanya hidup sampai di level jiwa. Bisa berpikir, bisa merasa, itu pun jauh dari Tuhan. Tapi setelah kita itu dihidupkan, waktu kita terima Yesus, Roh Kudus masuk dalam diri kita, ada satu hal yang berbeda. Zaman dulu sebelum terima Yesus ya sudah bisa mikir, ya juga sudah bisa merasa, tapi sekarang kita bisa menyembah. Kita sekarang bisa berkomunikasi dengan Allah. Sekarang roh kita dihidupkan untuk mengenal Dia. Nah, rohmu itu di dalam dirimu itu sifatnya abadi, bukan anak muda. Jadi rohmu itu sampai nanti kalian menua, tetap akan mencintai Tuhan seperti waktu masa-masa kalian pertama kali kenal Dia di masa muda. Rohmu itu gak bisa menua. Rohmu itu tidak ada usia. Karena itu, AOGers, kalau kalian merasa tertekan, teman-teman semua ke arah situ dan kalian dianggap kurang besar, kurang luas wawasan, atau kurang open-minded, kurang terbuka pikiran, ingatlah, kalau kalian merasa sendirian, dikucilkan, disalah mengerti, bahkan dituduh bukan-bukan, then when you lack strength, waktu kalian tidak punya kekuatan, draw strength from your spirit. Kalian harus harus mengambil air dari sumur sendiri. Di dalam dirimu ada sumur Roh Kudus karena kalian percaya Yesus. Dari dalam dirimu kan mengalir aliran kehidupan sampai selama-lamanya. Waktu kalian gak tahan, masuklah ke ruang doa, minta kekuatan dari Tuhan. Dan kalau kalian tidak bisa berdoa, mungkin misalnya di sekolah atau di mana, di luar sana, draw strength from your inside. Berkata, Roh Kudus tolong aku. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, aku tidak akan kompromi bahkan kalau dilempar dalam api. No. Kalau saya disuruh mengaku Yesus bukan satu-satunya jalan, saya menolak. Kalau terpaksa mati ya saya harus mau. Kalau saya disuruh setuju bahwa Tuhan menciptakan bukan hanya laki dan perempuan. Bahkan ada orang-orang yang lahir itu gay, ditakdirkan homoseksual. Don't believe a thing because it is against God's word. Jangan percaya karena itu melawan firman Allah dan titah Tuhan. Sekalipun kalian sebagai anak muda, jiwa kalian, tubuh kalian membutuhkan pengakuan, roh kalian itu tidak butuh pengakuan. Kalau kalian suruh milih, nurut sama body, atau nurut sama jiwa, atau nurut sama rohmu, nurutlah sama rohmu. Sebab rohmu itu makan firman, badanmu itu makan roti, makan nasi, besok keluar di WC, masuk jamban. Rohmu itu tidak makan nasi, soto, steak. Rohmu tidak dari dunia, dihidupkan oleh Roh Kudus ketika kalian percaya Yesus. Roh kalian itu kuat. Manusia daging kalian lemah. Jangan jadikan alasan sebagai anak muda kita harus kompromi daripada kehilangan teman. Because inside your heart, you are not a young man. You are a Christian. Di dalam hatimu, kamu bukanlah sekedar orang muda. Kalian di dalam hati adalah orang Kristen. Dan kekristenan yang sejati itu kekekalan. Amin. Jangan mau ditekan. Jangan mau ditekan. Jangan mau sampai, karena dunia ini akan makin hari akan makin antikristus. Zaman dulu terus terang hidup lebih mudah daripada zaman sekarang. Makanya saya kagum sama anak-anak muda. Kalau melihat orang-orang muda di gereja bisa radikal bagi Tuhan. Dulu masih memungkinkan. Sekarang kalau saya melihat kalian seperti ini, saya mengucap syukur pada Tuhan. Lebih tidak gampang loh orang-orang muda sekarang ini untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya saya menganggap AOG ini a miracle. AOG ini sebuah mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Tuhan ciptakan dua gender saja. Laki-laki dan perempuan. Saya ulang sekarang ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan kita itu dalam gambar dan rupa Allah. Katakan dalam gambar dan rupa Allah. Yang keras, dalam gambar dan rupa Allah. Betul. Supaya mereka berkuasa atas ikan, laut, dan semuanya. Kita ini ciptaan Allah yang paling mulia. Tuhan taruh semua ciptaan itu di bawah kakinya Tuhan. Dan di dalam tangan kita untuk kita kelola. Tapi setan tahu, setan tidak suka hati. Makanya setan mau merusak gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Kalau sampai gambar dan rupa Allah bisa dirusak alias gambar diri kita. Itu kalau mengalami kerusakan,
apapun yang taruh di tanganmu, rusak semua. Setan itu pinter. Setan itu bukan sekedar roh gentayangan. Dia itu seorang pribadi yang intelektual. Setan itu tidak seperti yang cuman horor-horor begitu, itu hanyalah reklamenya. Setan itu intelligent being. Dan dia punya misi adalah merusak gambar diri anak-anak Tuhan. Dan merusak gambar diri setiap manusia tentunya. Anak-anak Tuhan juga tidak berkecualian. Kalau dia bisa merusak anak Tuhan atau merusak sekedar orang berdosa sembarangan, dengan senang hati dia akan rusak anak Tuhan. Karena setan membenci Tuhan. Berarti setan membencimu dan dia punya misi untuk merusak gambar dirimu. Sedini mungkin. Dan setan juga bisa memakai orang lain untuk merusakmu. Tidak pernah dosa itu tidak bersambung tangan. Bersambung tangan pasti. Dosa itu dimulai dengan dosa awal kita sendiri. Kita ini punya dosa keturunan Adam dan Hawa. Tapi dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi sudah ada mata rantai yang tidak baik. Kita belajar merokok, misalnya anak muda. Kapan? Nggak mungkin dia langsung orok. Umur 5 langsung cari rokok, kecanduan gak mungkin. Itu pasti ada temennya yang tawarkan dulu. Setan itu bisa pakai orang lain. Di dunia ini kita gak berdosa sendirian. Selalu ada pendosa yang lebih senior dari kita. Dan selalu ada pelecehan yang terjadi. Selalu ada sebuah bentuk kekecewaan dalam keluarga. Hilangnya figur ayah. Atau pasti ada sesuatu. Memang orang itu punya dosa awal. Bisa punya dosa awal. Tapi jodoh gitu loh. Jodoh sama dosa yang ada di sekelilingnya. Makanya itu disinilah bumi itu dirusak oleh iblis. Tapi Allah tidak pernah kehabisan akal. Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, namun Tuhan menyediakan penebusan. Sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa, kalian tahu nggak? Tuhan itu membunuh satu ekor hewan sebagai simbol pengorbanan. Lalu membuat cawat, membuat pakaian untuk mereka. Belum pernah sebelumnya dalam ciptaan terjadi kematian. Tuhan izinkan satu hewan disembelih. Tuhan sendiri yang membunuhnya. Untuk menunjukkan pada manusia, I will redeem you. Tuhan tidak pernah kalah. Iblis bisa merancangkan yang jahat. Tapi kalau kita percaya pada Yesus dan terus bergantung sama Yesus, Allah akan mengubahnya menjadi rancangan yang baik. Di tangan Tuhan, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudarnya lainnya tidak akan dipadamkan. Coba lihat ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Menurut gambar Allah loh ya, diciptakan kita. Diciptakannya kita. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada gender ketiga. Lalu Allah memberkati mereka, maka mereka berdua kawin, menikah. Allah memberkati Adam dan Hawa. Tidak boleh ada hubungan seksual sebelum suami dan istri, laki dan perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Tidak boleh. Makanya itu semua hubungan seksual di luar pernikahan, misalnya kalau tidur beneran sama orang, melakukan persetubuhan, pasti terjadi chaos. Kekacauan. Sin, apa efek dosa dalam alam semesta? Waktu dosa masuk, the world, dunia ini masuk di dalam chaos. Where there is sin, there is chaos. Where there is no sin, there is freedom. Tapi di dunia ini kan kebalik reklamenya setan. Sin is freedom. Tapi yang tidak pernah ditunjukkan sama iblis adalah dosa itu seolah-olah dipamerkan sebagai kemerdekaan. Tapi setelah itu konsekuensinya tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Saya ingin untuk kita melihat sesuatu. Bahwa dosa itu tidak mendatangkan kemerdekaan. Dosa justru belenggu. Karena itu dosa seks di luar nikah. Kalau misalnya jatuh sama satu orang gitu ya, itu pasti nanti akan terjadi kekacauan dalam kehidupan orang itu, belum lagi keluarganya. Waduh. Dan misalnya kalau orang pacaran, ini gak ngomong soal homoseksual, kita ngomong tentang heteroseksual.
Bukan orang yang gay, tapi orang yang straight. Misalnya pacaran, lalu habis itu mulai nyerempet-nyerempet, sekalipun tidak terjadi persetubuhan. Nanti lihat ya, hubungan pacaran itu tidak bisa diberkati Tuhan. Sungguhan. Kalau akhirnya mereka berakhir sampai ke pelaminan, wow, jarang itu terjadi. Orang kalau pacarannya tidak betul, mana bisa langgeng sampai pernikahan. Nggak mungkin bisa. Kalaupun 1-2 bisa, lalu diberkati di gereja, pendeta tidak tahu, orang itu masuk pernikahan dengan menipu Tuhan. Nanti kalian lihat ya, ada banyak keluarga itu hancur, bukan karena mereka tidak mau bahagia. Ada banyak keluarga hancur itu, kalau mau diselidiki sungguhan, itu mereka tuh nipu Tuhan di pelaminan. Banyak keluarga itu berantakan. Itu karena akarnya salah. Kalau bahannya salah, ya nggak mungkin kalian bisa masak yang benar. Jadi kalian harus perhatikan satu hal. Kalau namanya orang itu pacaran, harus jaga kekudusan. Makanya saya selalu dorong di sini di gereja kita, jangan sembarang pacaran. Jangan sembarangan pacaran. Kalian harus bisa mengalahkan hawa nafsumu. Harus bisa mengekang kemauanmu. Kenapa? Kalau sekarang karena kepingin pacaran lalu pacaran. Besok kalau sudah pacaran, gimana kalau bosan? Ya putus saja. Kalau pacaran putus masih bisa. Nanti kalau sudah menikah kamu bosan gimana? Kalau selalu kita mengikuti naluri kita mengikuti nafsu kita, itu gak akan ada selesainya. Kita akan selalu menjadi tawanan keinginan kita sendiri. Kita akan selalu menjadi tahanan hawa nafsu. Nah kalau sekarang mau pacaran, kepingin pacaran langsung pacaran, gak bisa tahan. Nah nanti kalau sudah pacaran, mau putus, seenaknya. Kita bisa putuskan. Nanti kalau sudah menikah, mau selingkuh, ya selingkuh saja. Orang seperti ini, gak punya pengendalian diri. Makanya itu jangan sembarangan, karena orang yang dosa seks di luar nikah, itu mengikat loh. Mengikat. Termasuk dosa onani atau masturbasi. Ada orang berkata, masturbasi kan gak apa-apa kan? Kan aku gak nyalain orang lain, kan aku tidak berbuat sama seseorang. Iya, tapi itu salah penggunaan tubuhnya. Seks itu ya, anak-anak orang-orang muda dengarkan, itu Tuhan ciptakan antara seorang laki dan perempuan dalam pernikahan. Allah memberkati mereka ayat 28, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, seks masuk di situ. Gak mungkin bisa beranak cucu lah. Kalau mana ada orang cuma pandang-pandangan, halo langsung keluar anak cucu. Itu ada hubungan seksnya di situ. Seks tidak tabu. Pornografi tabu. Seks tidak tabu. Karena seks tidak untuk di video. Seks tidak untuk dicerita-ceritakan. Seks itu sakral. Seks itu adalah close garden atau taman yang tertutup. Tidak ada pengunjung kecuali sang suami dan sang istri yang diberkati. Tapi bukan itu sekarang seks di masyarakat. Seks itu industri. Dan ini loh jahatnya manusia. Setan masuk melalui orang-orang jahat untuk merusak gambar diri orang. Because we are all sexual being, you see. Kita semua itu makhluk seksual. Dan setan hancurkan di situ. Kenapa setan mau hancurkan hubungan seks yang benar? Supaya setan bisa mencuri keturunannya. Coba lihat ya, kalau ada laki-laki dan perempuan berhubungan seks di luar nikah, hamil lah itu si cewek. Lalu nikahkan secara paksa, mana mungkin lah anaknya itu bisa jadi anak benar. Sedangkan sang ibu belum ready, masih umur belasan sudah harus ngomong bayi. Sang ayah, orang yang cabul gitu kok tiba-tiba harus jadi papa. Dia mau ngajar apa sama anaknya? Setan tuh gak kepingin hancurkan orang muda itu. Setan mau hancurkan linear, turun-temurun keturunannya. Beranak cuculah, dia mau anakmu, dia mau cucumu, dia mau kutuki bumi ini. Makanya jangan main-main dengan dosa seks. Lalu pornografi kan, masturbasi kan gak ada hubungannya sama orang lain. Emang salahnya di mana? Gini loh, masturbasi itu gak bisa dilakukan tanpa imajinasi atau fantasi. Sudah so pasti kalau orang dimasturbasi sekali,
2 kali, 3 kali seterusnya, pasti cari materi. Materi itu pasti jahat di mata Allah. Dan itu akan toksik mengkontaminasi jiwamu. Rohmu tidak bisa lagi terhubung dengan Allah karena merasa guilty. Belum lagi orang yang melakukan onani setelah dia puas secara fisik, langsung detik itu dia akan merasa empty. Karena seks diciptakan antara 2 orang untuk saling memberi. Tapi kalau masturbasi itu hanya mau ngambil. Dan Anda, orang yang melakukannya kan merasa empty. Merasa drained and guilty. Lihat ya, orang yang masturbasi terus ya nanti ya. Cenderungannya kalau keseringan, lama-lama tidak berani lihat mata orang. Pikirannya seperti gimana dan pasti 100% cepat lambat pasti dia cari pornografi. Sorry ini ngomong saya agak vulgar. Masa orang kalau mau onani, masturbasi itu, ya kan, mikirkan flower. Oh, betapa enaknya rawon. Masa orang masturbasi itu ngelihat speaker, kecuali orang gila ya. Gak mungkin. Dia pasti cari sesuatu untuk merangsang dia. Kalau dia heteroseksual, dia normal ceritanya, dia pasti cari cewek. Dan dia pasti targetkan orang-orang itu kalau cewek dijadikan pemikirannya itu tahu, ngamuk pasti. Kita sudah menzolimi orang tanpa orang itu tahu. Dengan membayangkan orang itu. Ini sudah toksik. Dan setelah itu kita rasa guilty. Bagaimana mungkin kita bisa melayani everybody? Kalau kita filthy, kalau kita kotor. Kita ngomong sama orang, aku pernah bayangin kamu. Jijik kan? Kalau dia tahu, dia akan jijik sama kamu. Tapi dia gak tahu aja, kamu tahu. Kamu akan jijik sama dirimu sendiri. That temporal pleasure atau kenikmatan sementara itu, konsekuensinya panjang, gambar dirimu rusak anak muda. Onani itu pasti akan berakhir di pornografi, 100% so pasti. Dan kalau dia adalah seorang yang gay, dia akan mikirkan sesama jenisnya, malah gak mungkin bisa. Misalnya kalau kalian terus mikir mau makan, pasti cepat lambat kalian pasti akan beli makanan. Orang yang masturbasi pasti ke pornografi, orang yang ke pornografi terus pasti akan beraksi cepat lambat dan tunggu sampai dia pacaran. Tangan tidak akan diam. Disinilah kehancuranmu dimulai. Dan setan tahu. Dan setan mau apa sih? Setan itu mau anakmu suatu hari. Dia merancangkan supaya suatu hari, cepat lambat kan kalian suatu hari, kelak-kelak kan punya anak. Dia mau anakmu membalas kamu. Dia kepingin itu. Karena dia ingin membalas Tuhan. Dia kepingin semua ciptaan itu membalas Allah. Penciptanya. Dia kepingin anakmu membalas kamu. Dia kepingin mengutukimu seperti Adam dan Hawa. Seperti kutuk Adam dan Hawa. Yaitu tanahmu menjadi tanah besi. Langitmu menjadi langit tembaga. Kau akan mencocok tanam dengan keringatan. Tapi buahnya tidak seberapa. Saya ingin kalian melihat. Apa salahnya masturbasi? Sekarang kalian mengerti rancangan setan dan wataknya. Allah memberkati mereka dulu. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tidak ada feeling empty. Tetapi feeling joyful and happy. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Reign, memerintahlah bersama dengan aku. Tidak mungkin bisa kalau orang itu membawa perasaan guilty. Dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Tapi orang yang masturbasi, dialah yang merayap di bumi. Kepingin rasanya dia merayap gitu sudah. Dah, kalau bisa aku sudah meninggalkan hidup ini. Tidak bisa berdiri tegak dan berkata, I am a friend of God. Tidak bisa punya otoritas bicara sama temannya, ayo kenal Tuhan. Tidak bisa berkata, aku punya mimpi, aku hendak gapai daripada pornografi. Nggak usah, aku memang punya biologi. Tapi biologiku ini tidak perlu menjadi-jadi. Tuhan menciptakan siklus-siklusnya sendiri. Cuman harus ada tanggal muda, tanggal tua yang harus hati-hati.
Kalau perempuan misalnya di masa-masa haid atau pada waktu mengalami menstruasi, di masa-masa itu masih ada masa sensitif. Kalau laki-laki, biarkan saja di badanmu. Ada yang namanya mimpi basah, wet dreams bagi yang pria. Nanti Tuhan yang kan izin, biarkan Tuhan memberimu mimpi yang tidak sensual. Tiba-tiba pagi hari, udah siklusnya udah lewat. Pencobaan akan terus ada. Tiap hari wong kita ini manusia makhluk seksual. Cuman tidak akan menjadi-jadi. Lain cerita sana puasa. Gak tahan kok aku akhirnya makan. Lah iya selama puasa nongkrongnya di dapur. Lihat mama masak dan persis di depan sudah bawa sendok gini lagi. Dia jatuh pasti ya kan. Kenapa dosa seks itu menjadi-jadi? Karena kita tidak menjauhi sumbernya, sumber godaannya. Kita malah mendekati. Kalau sudah tahu sana itu makhluk seksual, kita harus pintar. Kalau tahu kita makannya nanti masih jam 6, jam 1 jangan nongkrong di dapur. Kalau kita tidak membiarkan pikiran kita seputar makanan, lebih gampang puasa sampai pukul 6. Paham maksudnya? Lapar sih lapar. But you occupy your life, tapi hidupmu kau penuhi bukan seputar makanan. Hal-hal lain yang berguna. Kalau pikiran kita nggak melulu ke seks melulu, masih banyak hal yang lain. Masih kepingin nggak? Masih kepingin, tapi nggak jadi kecanduan, tidak jadi obsesi, dan tidak jadi godaan yang melebihi kekuatan. Masih tergoda. Wow. Cakep sekali cewek itu. Saya yang cowok ini ya. Wow, noleh itu gini. Balikin lehernya. Tolehan pertama tidak tergolong dosa, normal saja. Wow. Tapi tolehan kedua itu sudah mencobai diri. Apalagi berbalik badan dan mengikuti. Burung sekali-kali bisa kencing di atas kepala. Kadang-kadang ada burung, kena ke kaca mobil kita. Tapi kalau kaca mobil kita itu bisa ada sarang burungnya, nah itu berarti beda. Kalian jangan biarkan itu. Sekarang kalian harus mengerti ya, Allah memberkati mereka dulu, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah. Oke, berikutnya sekarang saya tunjukkan kepada kalian Matius 19 ayat 4-6. Jadi saya nggak hanya bicara tentang gender yang apa namanya, tentang kebingungan gender saja, tapi karena ini adalah teenagers atau anak-anak remaja, izinkan saya juga ngasih kalian tips-tips bagaimana kalian bisa bebas dari semua kecanduan dosa seks. Baik itu yang termasuk dosa seks yang normal gitulah ya. Saya ingin kalian untuk bisa punya pemahaman yang benar tentang hal ini. Gini loh, sekalipun saya ngomong gini ya, Tuhan tuh tahu kok orang-orang muda itu gak sempurna. Setelah kalian dapat pengajaran gini, sekali-kali kalian pasti akan jatuh. Tapi paling tidak kalian sudah punya pemahaman yang benar. Kalau kalian jatuh cepat bangkit. Rasul Yohanes itu sangat realistis. Dia ngomong begini, siapa yang berkata tidak berdosa, dia berdusta. Tetapi siapa yang jatuh dalam dosa, cepatlah minta maaf sama Tuhan. Bangkitlah. Sekarang kita lihat Matius 19, 4-6. Sekarang saya juga akan cover yang bukan kebingungan-kebingungan gender. Matius 19 ayat 4-6 bunyinya, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saya sudah panjang lebar jelaskan dalam konteks pernikahan. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 4 sekali lagi, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi sekarang kita mengerti sekali lagi diingatkan bahwa suami istri yang sah di mata Allah adalah seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan kudus. Laki-laki dan perempuan dalam holy
matrimony. Jadi misalkan kalau ada satu orang menikah gitu sama sesama jenis, boleh nggak bercerai? Itu nggak tergolong perceraian malahan di mata Allah. Itu pernikahan sudah salah. Tidak boleh ada di sana sejak semulanya. Tinggalkan pasanganmu yang tidak sah di mata Allah itu, kalau itu sesama jenis. Di Indonesia belum ada, puji Tuhan. Di luar negeri sudah ada. Mereka sama-sama menikahnya sah. Tapi firman Tuhan melarang pernikahan itu. Sehingga ketika salah satu bertobat, dia harus tinggalkan. Karena pernikahan itu tidak dibenarkan. Yang disebut apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia adalah apa yang dipersatukan Allah. Siapa? Laki dan perempuan yang sama-sama setuju dinikahkan di dalam hadirat Tuhan. Keluarganya pun sudah merestui. Dan itu nggak boleh diceraikan. Saya pernah sekali tanya satu orang, pasanganku ini transgender. Sekarang pernikahan ini benar atau enggak? Saya lemparkan kembali, menurut kamu gimana? Iya pastor, hatimu akan tahu kok, enggak ada yang bisa nipu. Hati nuranimu tidak bisa menyangkali bahwa ini adalah pernikahan yang salah di mata Allah. Peduli amat siapa mensahkan pernikahanmu. Ini transgender. Berubah karena operasi. Jenis kelaminnya tidak sama hari ini. Namun demikian di mata Allah, Allah tidak lupa kok dia menciptakan kau laki-laki atau perempuan. Tuhan itu tidak pikun, dia tahu. Itulah sebabnya suami istri yang sah adalah seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan kudus. Ayat 4 dikatakan, tidakkah kamu baca? Yesus berkata begini, jangan lupa firman Allah. Sekarang saya ajak kita melihat ayat 12 di pasal yang sama. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti? Hendaklah ia mengerti. Ini susah dimengerti. Ayat 12 ini adalah kata-katanya Yesus. Tuhan Yesus ngomong sesuatu saat itu tentang perceraian, konteksnya pernikahan. Lalu Tuhan ada singgung jenis-jenis tipe-tipe orang yang punya cacat natural. Baik itu dari lahir begitu atau nantinya waktu dia besar. Ayat 12 saya ulang lagi. Ada orang yang nggak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Oke. Ini bukan ditakdirkan jadi homoseksual. Dia nggak bisa kawin. Karena kondisi fisiknya. Dokter yang lebih bisa menjelaskan lah ya. Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa. Lahir dengan kecacatan. Tapi bukan berarti bahwa orang itu ditakdirkan untuk jadi abnormal. Dia jadi handicap, iya. Jadi orang yang cacat. Berkebutuhan khusus. Tapi bukan orang yang ditakdirkan menjadi homoseksual. Tidak. Ada orang yang gak bisa kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Orang seperti ini kelihatannya gak bahagia. Gak tentu loh. Kalau orang itu kenal Tuhan, dia bisa menikmati kehidupan. Misalnya Beethoven itu tuli ya, Beethoven itu ya. Tuli ya. Buta juga gak Beethoven? Enggak, tuli ya. Beethoven itu tuli, bisa menciptakan musik demikian rupa. Gak tentu loh. Dia tidak punya kuping alami, Tuhan memberi telinga yang lain. Dia bisa mendengar dari jiwanya. Jangan pernah berkata orang buta itu kasihan. Kasihan kita yang melihat kejahatan. Ya kita harus doa supaya mereka bisa melihat. Tapi saya kenal 1-2 orang buta. Cinta Tuhan. Ada penyanyi yang top di dunia ini, Andrea Bocelli. Nyanyinya gitu. Buta, tapi dia sukses setengah mati. Daripada orang yang melihat tapi ngos-ngosan mati-matian dengan kehidupannya. Maksud saya berkata begini adalah, ada orang yang memang dilahirkan cacat dari rahim ibunya. Oleh karena itu dia tidak bisa menikah. Tapi saya melihat ada orang-orang yang salibat, orang-orang yang tidak menikah seumur hidupnya lebih happy daripada orang yang pernikahannya tidak bahagia. Jangan nilai orang dari sisi sini, tapi salah kalau kita berkata, orang lahir ditakdirkan homoseksual.
Itu enggak ada. Yesus berkata, ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang lain yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang tidak bisa kawin karena dijadikan oleh orang lain, kalau bahasa Indonesianya namanya sida-sida. Bahasa Inggrisnya eunuch. E-U-N-U-C-H. Eunuch. Ya. Kalau bahasa Chinese-nya Taijian. Zaman dulu itu ada emperor. Emperor itu punya banyak istri, ya, dan dia memastikan istri-istrinya itu dirawat, tapi dia nggak bisa kasih laki-laki untuk menjaganya kalau laki-laki itu masih laki-laki. Karena itu mereka itu dikebiri. Zaman-zaman dulu itu memang ngeri. Jadi yang barengi permaisuri-permaisuri, haremnya raja, gundik-gundiknya itu semuanya laki-laki, karena laki-laki punya manajemen skill zaman itu dan juga bisa melindungi secara fisik. Tapi laki-laki itu tidak bisa kawin. Dia dikebiri. Saya punya anjing dulu, tapi sudah mati. Anjing saya dulu namanya Bubble, bukan bubble tea. Bubble ini dikebiri. Kalau enggak, anaknya akan memenuhi bumi. Saya melihat sesuatu tentang anjing yang dikebiri. Dia sudah tidak sanggup lagi, tidak bisa lagi kawin. Tidak bisa lagi bersetubuh dengan anjing-anjing tetangga. Ya. Bubble ini mungkin tampangnya sih tidak cakep. Tapi kenapa kok diminati oleh semua anjing-anjing tetangga, saya juga tidak ngerti. Mungkin Bubble itu gentleman ya. Jadi dia dikebiri. Nah, singkat cerita. Meskipun dia dikebiri, dia masih nafsu loh. Sama anjing-anjing itu dia masih deketi PDKT. Padahal dia sudah tidak bisa, sudah tidak mampu. Kalian tidak usah tanya kebiri itu apa, nggak usah tanya. Pokoknya itu secara medis diambil kemampuannya, tidak bisa lagi bersetubuh. Bubble nggak bisa, tapi Bubble masih deket itu anjing-anjing dan bertindak seolah-olah hendak mengawini mereka. Saya lihat Bubble begitu, saya malu. Tapi untung dia anjing. Kalau tetangga punya anjing-anjing itu betina, tidak ada semuanya. Dia cari bola. Saya bilang, Bubble sini, kamu jangan bebal. Saya angkat dia. Saya bilang, kamu kok bebal sih? Lalu tiba-tiba ada ayat berbunyi, dosa itu bertutur di lubuk hati. Dia sudah tidak mampu lagi. Ini aktor. Ya namanya anjing ya. Jangan kau kira bahwa dosa itu fisik. Dosa itu mind. Homoseksual itu bukan fisik. Mind. Heteroseksual juga sama. Itu Bubble, normal dia. Dia kenal semua, dia mungkin punya buku telepon itu. Simpan semua HP-nya, cewek-cewek dia. Dia sudah gak bisa, tapi dia mau terus. Ya gak berhasil lah. Dengan kata lain saya mau beritahu, ada orang-orang yang tidak dijadikan demikian oleh orang lain seperti sida-sida. Tapi apakah mereka berhenti dari pikiran nafsunya? Gak tentu. Mereka cuma gak bisa. Berarti dengan kata lain, jangan salahkan fisikmu kalau jatuh dalam dosa. Dosa seksualitas. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa ini? Paulus. Paulus salibat. Dia tidak dikebiri, tapi dia memutuskan untuk tidak kawin, tidak menikah. Wah, gak enak ya hidupnya. Ya jangan hakimi dia. Hari ini Paulus, Rasul Paulus ini sangat-sangat dikagumi oleh banyak anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Oleh karena pengorbanannya. Dia memilih untuk tidak nikah. Kalau kalian lihat perjalanan hidupnya, ya lebih baik orang gitu jangan nikah lah. Di kapal karam, di penjara, ke setiap kota nggak tahu nanti bisa survive nggak, bisa lewat nggak kota itu. Kalau dia punya keluarga, kasihan tuh family-nya. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ayat pasal 19 ayat 12 ini sebuah kesimpulan saya ambil bahwa cacat memang ada di alam semesta yang nggak sempurna. Karena alam semesta ini jatuh ke dalam dosa. Tapi homoseksualitas bukan takdir. Listen ya, bukan takdir. Oh temanku lahir begitu, aku lahir begitu. No, not really. Dimulai begini, mulai lihat Matius 19 ayat 13 dan 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Apa hubungannya sama ini?
Coba baca dulu ayat 14, tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Di perikop lain di kitab Injil dicatat, Yesus menegur dengan keras orang-orang yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Lebih baik baginya yang menyesatkan anak-anak ini. Jikalau dililitkan batu kilangan pada lehernya dan dia dilempar hidup-hidup ke dalam kali atau ke dalam sungai bahkan laut. Hukumannya akan lebih ringan daripada kalau orang itu suatu hari ketemu aku di akhirat, kata Tuhan Yesus. Kurang lebih begitu maksudnya. Tuhan Yesus berkata bahwa anak-anak di masa kecil itu masa yang paling rawan pembentukan dan pembetulan gambar dirinya. Biasanya kalau menurut saya umur 12 sampai 14 itulah patokannya. Setelah itu jadi pikirannya. Dan biasanya di usia-usia sebelum 12, sebelum 14, dari kecil, dari bayi itu masa-masa yang paling vulnerable bahasa Inggrisnya. Paling susceptible, paling rawan, paling mudah dibentuk, paling mudah berubah. Sedangkan di zaman usia-usia itu memori kita belum terbentuk penuh, sehingga kita nggak bisa ingat segala sesuatu. Jadi kebanyakan orang ketika akhirnya jadi kecenderungan, dia merasa dia dilahirkan demikian. Not really, di usia tertentu itu ada gender confusion years. Ada tahun-tahun di mana kita itu bisa lebih bingung tentang gender kita. Misalnya, anak kecil yang belum matang secara seksual. Di usia tertentu, taruhlah dia di usia 6. Zaman sekarang semakin muda ya, karena orang pegang HP, anak kecil jadi kepingin tahu. Lihat itu anak kecil kelakuannya dikit-dikit bukain baju orang begitu. Kok begitu? Itu kan mungkin juga dari media. Anak kecil sekarang semakin kecil semakin lihai gitu lah ya. Tapi misalkan dia umur 6, umur 7, dia belum gimana. Lalu tiba-tiba dia lihat, ini laki ini ceritanya. Dia lihat seorang temannya, dia senang sekali. Dia suka. Itu belum menunjukkan dia straight atau gay. Dia suka. Itu kalau ada seorang mentor yang baik, hopefully semoga papa mamanya, yang tidak overreaksi, kamu gay. Apalagi kalau ketahuan temannya lalu dibully. Nah bullying itu yang menjadikannya. Banci lu dan sebagainya, gay apa-apa segalanya. Nah itu membuat dia akhirnya, aku banci. Karena di masa-masa tahun-tahun itu, pembentukan karakter luar biasa. Lebih tepatnya, pembentukan your head, pembentukan gambar diri dan pembetulan juga. Makanya orang tua yang bisa mendidik anaknya, itu puji Tuhan. Nanti suatu hari saya akan ajari papa mama kalian lebih lanjut lagi tentang hal-hal seperti ini. Mestinya didudukkan, nak, kamu senang apanya sih? Diajak bicara dulu, jangan dihakimi. Jangan sampai dibully sama teman-temannya. Makanya itu anak-anak Tuhan tidak boleh membuli. Anak-anak Tuhan itu harus menuntun orang pada kebenaran. Tuntunlah anak-anak itu, kata Yesus, bawa mereka kepadaku. Yesus bilang bawa kepadaku. Karena gambar diri mereka itu gambar dan rupaku. Bawa ke aku yang kasih mereka gambar diri. Karena gambar diri mereka dari gambar rupa saya. Mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Yesus berkata bawa mereka, tapi murid-muridnya marah-marahi. Salah responi. Nah, anak-anak kecil di usia itu misalnya tadi ceritanya ada satu orang cowok senang sama temannya cowok. Setelah ngomong demi ngomong ternyata bukan senangnya seksualita. Mungkin dia mengagumi fitur-fitur tertentu. Mungkin dia mengagumi kok keren ya. Mungkin dia mengagumi orangnya kok berani ya. Kok bisa nyanyi ya. Oh kok bisa karate ya. Kok bisa apa. Mungkin fitur-fitur tertentu yang membuat dia kagum. Kalau itu bisa ditranslate, diterjemahkan dengan baik. Oleh papa mamanya, oleh gereja. Dan oleh kakaknya, alangkah indahnya di usia sebelum hit 12-14 itu. Kelar pembetulannya. Oh gitu ya, jadi anak tidak merasa aku gay. Enggak. Setelah pertanyaan demi pertanyaan itu bergulir terus sampai umur 12-14. Lewat, dia straight. Dia merasa ini dulu tuh dia senang, oh ternyata bukan aku itu tidak normal. Misalkan ada anak kecil yang suka main-main sama sepatu hak tingginya mamanya. Ya kan? Terus ambil make upnya mamanya. Bukan berarti dia, anak cowok ini, berarti dia itu gak normal. Bukan. Mungkin dia itu senang dengan sesuatu yang sifatnya baru.
Sesuatu yang sifatnya itu orangnya biasanya lebih nyeni dan lebih kreatif nanti. Itu kalau klien seperti itu harusnya sang ayah harus alarm clock-nya nyala. Lebih banyak berarti kurang waktu mungkin sama aku. Saking deketnya sama mamanya sampai dia tahu loh lipstik mamanya di mana. Ambilnya. Bukan berarti anaknya nggak normal. Tapi dia harus bisa membawa ke Yesus. Lewat pengaruh seorang father. Tanpa harus dimarahin. Kamu kok begitu sih nak? Kamu tuh laki atau perempuan? Tambah bingung dia. Nanti lihat ya. Nanti kalau dia ditangani dengan benar, dewasa. Dia menjadi seorang laki normal. Senang sama wanita. Dan gak ada kecenderungan sama sekali dengan sesama jenis. Dan dia pinter sekali hal-hal yang sifatnya dekorasi. Seni, sesuatu yang sifatnya artistik. Karena ternyata itu adalah talenta mentahan pada dia. Dan dia bingung aja. Dan dia lihat itu tertarik dan dia ambil. Lama-lama itu akan menjadi jati dirinya kalau tidak ditafsirkan dengan benar dalam kehidupannya. Di usia 12-14 sebelum itu. Belum jadi. Belum jadi pembentukannya. Kalau kalian selama ini. Aku punya kecenderungan, Pastor Philip. Saya tidak kepingin kalian untuk melihat kembali. Karena memori kalian belum semuanya lengkap saat itu. But please believe the word of God. You're not born this way. Something went on. Sesuatu terjadi di antara itu. Sesuatu terjadi di sana. Tapi aku sudah lewat 14, masih bisa difikskan kah? Bisa. Tuhan kalau memanggil orang bertobat, masa kamu udah 14? Udah telat. Dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Yang percaya kasih tepuk tangan Tuhan. Masa kecil itu masa rawan pembentukan. Mazmur 36 ayat 2 sekarang saya jelaskan dosa itu bertutur di mana. Mazmur 36 ayat 2 muncul untuk pemimpin biduan dari ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dosa itu dari hati. Bertutur di sana. Penentu dosa itu bukanlah fisiknya. Kromosom atau apa, bukan. Percayalah bahwa memang ada orang yang lebih gemulai daripada yang lainnya. Mungkin ada ukuran kita, ada orang yang lebih macho dari yang lainnya. Gak tentulah, macho itu apa sih? Macho itu apapun yang mendefinisi laki atau perempuan itu sesuai firman. Jadi bukan ke arah, wah aku bisa berkelahi, ada berapa orang salah tafsir. Karena gambar dirinya rusak. Dia memang tidak ke homoseksualita. Tapi dia punya suatu gambar diri yang salah tentang apa itu laki-laki. Wow, nangis cengeng lu. Oh, cowok nangis. Yesus nangis. Yesus nangis. Wah, aku cowok, gak bisa aku diejek gitu. Turun dari mobil, ajak berantem orang lain. Saya rasa bukan itu yang namanya biblical manhood. Bukan itu. Ya. Bukan secara fisik. Beberapa orang lebih gemulai. Tapi jangan tertawakan. Gak tentu dia itu kecenderungan. Gak tentu. Mungkin dia lebih orangnya lebih lemah lembut. It's okay itu. Tipe-tipe laki-laki juga beda. Tipe perempuan juga beda. Ada perempuan yang jalannya. Ada perempuan yang jalannya. Kagak perkasa dia. Bukan berarti dia lesbian. Mungkin dia punya kromosom laki lebih banyak. Gak apa-apa. Mungkin nanti pekerjaannya membutuhkan itu. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia ibu rumah tangga yang normal. Yang cinta suaminya. Yang mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Gak apa-apa. Misalnya orang Surabaya. Orang Surabaya ada medoknya. Ya, ngomong lebih gitu. Sampai kapanpun kalian mau pindah kemana, medoknya masih ada. Misalnya kalau kalian pindah ke luar kota, ke Makassar atau ke Jakarta dan sebagainya. Medoknya itu sudah menjadi bagian dari kalian. Ada orang-orang tertentu yang memang lebih gemulai gitu, gak apa-apa. Tapi jangan izinkan hal itu menjadi tolak ukur dirimu. Penentu dosa itu bukan fisiknya, tapi hatinya. Ya. Nah, makanya itu kalau yang lebih gemulai, mungkin lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih gagah perkasa begitu ya. Supaya nambah gagah perkasanya gitu ya. Jadi, tapi bukan di area fisiknya. Jadi jangan jadikan itu bahan tertawaan kalau kalian melihat teman kalian lebih
gemulai dari kalian yang laki-laki. Kalau kalian yang perempuan melihat teman-teman kalian itu lebih macho, tidak tentu dia itu something wrong. Saya minta kalian untuk mengerti bahwa penentu dosa itu adalah cara pikiran yang salah dan hatinya. Lihat Roma 1 ayat 26-28, saya sudah mau selesai kok ya. Tahan sebentar sama saya. Kalau tadi Kejadian 1, 26-28, Tuhan ciptakan 2 gender. Sekarang kita melihat di Roma 1, persis 26-28, homoseksualita dan semua komplikasinya adalah dosa. Saya ajak kita untuk membacanya. Saya membaca ayat ini ya, kita baca. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dosa itu nampak dari kelakuannya. Dan dari ayat-ayat yang kita baca ini, di kitab Roma dijelaskan dengan sangat gamblang. Bahwa laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Hal itu adalah kemesuman. Dan itu adalah dosa di mata Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa itulah kesesatan mereka. Maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran yang terkutuk. Listen to me, homoseksualita sebagai action. Sebagai action, tindakan homoseks. Dan semua komplikasinya. LGBTQ, lesbian, bisexual, gay, bisexual, transgender. Transgender itu juga termasuk homoseksualita, cuma diganti kelaminnya. Bukankah seorang laki yang dulunya perempuan menikah dengan perempuan, itu kan sebenarnya perempuan menikah dengan perempuan, paham maksudnya? Cuma dia jadi laki gitu aja. Tapi tidak bisa menipu Tuhan. Homoseksualita dan semua komplikasinya, LGBTQ itu adalah dosa. Pastor Philip, saya punya pertanyaan. Saya punya seorang teman yang mungkin di usia 12-14 itu entah ya, sekarang setelah dengar khotbah gini saya jadi ngerti. Mungkin sebelum usia itu sesuatu terjadi, cuma dia gak ingat lagi. Oke, sekarang gini ceritanya, gimana dong dengan adanya orang ini sekarang mau hidup benar. Teman saya ini mau hidup benar. Dan dia sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah. Apa yang disampaikan Pastor Philip ini dicatat. Ini sebagai pedomannya. Cuman dia gak bisa menyangkali, dia ada kecenderungan. Bukan hanya misalnya gemulai, gak tentu juga loh. Orang-orang laki-laki yang suka sama-sama jenis, gak tentu gemulai juga loh. Namanya ciptaan Allah itu nggak bisa dihapuskan. Allah menciptakan mereka dalam gambar dan rupanya, maka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dalam hubungan sesama jenis, tetap ada yang laki, tetap ada yang perempuan. Meskipun sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Ayo, betul nggak? Dalam hubungan sesama jenis aja nggak bisa mereka menghapuskan sidik jari Allah dalam ciptaan. Dalam hubungan laki dengan laki, ada yang jadi laki, ada yang jadi perempuan. Saya suatu hari melihat di YouTube cerita tentang tentang suatu pertemuan lalu orang diinterview. Atau diinterview saya nggak ada urusan dengan LGBT sih, cuman diinterview. Cuman sekarang ini kan masyarakat modern. Waktu ditanya, gimana kamu datang sama siapa? Oh itu ada semacam itu loh, game show gitu. Dia menang uang gitu ya. Lalu dia berkata, si lakinya berkata gini, I come with my wife. Lalu habis itu videonya, kameranya ke arah wife-nya. Kaget saya, wife-nya berkumis. Ada orang yang berkata, I come with my husband. Sama-sama wanitanya. Tetap gimana pun juga, dalam hubungan homoseksual, tidak bisa mereka homo, tetap hetero. Tapi ada pembengkokan, salah satunya atau dua-duanya. Tidak bisa dihapuskan sidik jari Allah. Aku menciptakan mereka dalam gambar rupaku. Laki-laki dan perempuan. Hubungan sesama laki-laki tetap ada lakinya, ada perempuannya. Hubungan sesama perempuan ada lakinya, ada perempuannya. Cuman dibengkokkan. Kenapa enggak sama laki asli aja sama perempuan asli? Kenapa mau palsunya? Paham maksud saya? Tapi gimana dengan teman saya ini punya kecenderungan? Kalau kamu punya kecenderungan, jangan kau lakukan. Minta Tuhan pulihkan.
Tapi aku enggak bisa, ada orang tertentu yang kalau gitu aku harus punya pacar lawan jenis untuk bisa menutupi kelemahanku, juga enggak. Ada orang tertentu yang memilih untuk tidak menikah seumur hidupnya. Ada orang seperti itu. Coba sekarang kita lihat ya, menang atas dosa homoseksual maupun heteroseksual itu hanya Yesus satu-satunya jalan. Roma 7 ayat 21 sampai 25, saya bacakan. Demikianlah aku dapati hukum ini, ayat 21. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini orang yang bergumul dengan sesuatu. Paulus itu, ini tulisan Paulus di surat Roma, dia menjelaskan kira-kira perdebatan dalam jiwa seseorang yang ketarik ke kiri dan ke kanan. Mungkin ada sesuatu sebelum dia umur 12-14, atau suatu kebingungan yang tidak terjawab. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Loh, ini kutu loh. Otakku, akal budiku, hatiku tuh mau. Tapi di badanku kenapa ya, kok aku tertarik sama sesama jenis? Pertanyaannya, kamu lakukan sesuatu enggak tentang itu? Enggak. Cuma ada tertarikan. Sehingga saya enggak bisa tertarik gimana gitu sama lawan jenis. Sesama jenis itu ada daya tariknya. Ya sudah, kalau enggak bisa kembali lagi ke masa lalumu lalu diperbaiki itu. Yang penting sekarang membuat keputusan di masa depan. Tapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Badannya itu masih ada rekam. Masih ada rekaman masa kecilnya. Aku manusia celaka. Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Biasanya orang yang mengalami gender confusion itu nanti ujung-ujungnya bisa juga dia melukai dirinya. Karena dia tidak bisa menerima dirinya. Jadi suatu titik dia sudah capek dan tired untuk melawan dirinya. Dia menerima dirinya apa adanya. Lalu dia in the open dan berkata, I'm a rainbow. Dan dunia pun memberikan penerimaan. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ajaib ini kata-kata ini. Syukur kepada Allah dimulai dengan kita mensyukuri kehendak Tuhan atas kita. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita ada jalan keluarnya. Saya melihat ada orang-orang yang punya kecenderungan gitu pun disembuhkan Tuhan dan menikah. Ada beberapa contoh sungguhan menikah dan menikah bahagia. Sebab terus terang homo atau hetero. Dengar baik-baik orang-orang muda. Nafsu adalah nafsu. Dosa homoseksual, dosa seks homoseksual tidak lebih parah daripada dosa seks heteroseksual. Dua-dua adalah dosa, dua-dua sama antibiotiknya. Hanya Yesus Kristus, syukur pada Allah oleh Yesus Tuhan kita. Tidak ada dosa spesial. Saya tidak ngomong gini menerima, bukan sebagai penerimaan. Saya ngomong gini untuk memastikan bahwa baik heteroseksual sin maupun homoseksual sin, dua-dua jawabannya pada Kristus. Kalau orang heteroseksual, orang normal gitu kata orang, bisa tahan nafsu waktu dia bujangan. Saya dulu pada waktu terima panggilan Tuhan mau jadi hamba Tuhan, saya kira saya ini akan salibat loh. Karena punya pemahaman, beberapa pemahaman yang kurang berkembang. Saya nggak ngerti besok itu siapa yang mau kawin sama pendeta. Zaman dulu kan saya nggak pernah tahu gereja besar lah, sukses ministry lah. Saya nggak ngerti apa itu. Saya cuma di gereja 50 orang. Kiri kanan saya lihat tante-tante dan om-om semua. Ada 10-20 anak-anak muda, semuanya bukan tipe saya. Saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan, saya kira saya itu seumur hidup akan suffer. Only suffer, hanya menderita. Siapa yang mau menikah sama saya? Saya siap loh. Loh lain cerita. Kalau ada orang mau salibat, tidak mau married, karena memang dia tidak bisa jatuh cinta. Enggak loh. Saya bisa. Dan saya jaga kekudusan. Lain cerita ada orang yang tidak mau menikah, tapi karena dia sama semua orang kan hidupnya bebas gitu. Seks bebas atau free sex di luar situ. Enggak. Saya jaga kekudusan saya. Dan sangat susah. Karena saya juga bisa tertarik, anak muda-muda tertarik sama lawan jenis saya. Saya tahan. Kalau orang heteroseksual bisa tahan nafsu selama bujangan. Orang yang punya kecenderungan homoseksual juga bisa tahan nafsu.
Mengapa nafsumu melebihi seolah-olah tidak bisa terkendali? No, itu adalah penyimpangan pikiran yang bisa sembuh dalam hadirat Allah. Kecenderungan itu biarkan kalau memang masih merongrongmu. Jangan dituruti aja. Jangan dituruti. Saya punya seorang teman di sebuah negara, bukan di sini. Pada waktu usianya dia masih tengah baya, mungkin sekitar usia 40-an, ditinggal mati oleh istrinya. Anaknya laki-laki semua. Dan dia bisa tahan. Tidak merit. Untuk orang gak pernah merit, terus gak merit seumur hidup lebih gampang daripada orang yang sudah pernah merit, udah pernah hidup berdua, lalu tiba-tiba ditinggal pasangannya, tidak merit seumur hidupnya. Dia jagai anaknya dan besarkan anaknya. Apa susahnya untuk orang yang punya kecenderungan berkata, aku salibat seumur hidupku. Kalau memang dia tidak bisa jatuh cinta sama wanita, kalau itu laki-laki. Paham maksudnya? Ada dua cara Tuhan melepaskan. Celaka aku, siapa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Satu adalah sembuh. Tuhan sembuhkan dan dia sungguhan bisa menikah dengan lawan jenisnya. Bukan sebagai kamuflase atau sebagai untuk nutup-nutupi keadaan asli. Bukan. Satu, sembuh. Dua, sahabat. Tapi Pastor Philip, orang kalau tidak menikah itu, waduh. Dengar ya, orang-orang muda. Yesus di firman Tuhan berkata, Musa berkata, 1 hari bagimu adalah 1000 tahun di bumi. Suatu hari di kitab Wahyu dituliskan bahwa sorga berhenti hening sejenak selama setengah jam. Saya pernah sekali hitung begini. Jikalau 1 harinya Tuhan itu 1000 tahun di bumi, kalkulatormu keluarkan, akan muncul ini. Berarti 20 tahun di dunia itu setengah jam di sana. Sekarang kalau kalian berumur 20 misalnya kalian bisa hidup sampai 80 tahun lagi. Setengah jam itu 20 tahun. Kalau kalian bisa hidup 80 tahun lagi, itu kalian di mata Tuhan cuma hidup 2 jam. Saya berdoa supaya anak muda di sini semuanya menikah dengan bahagia. Katakan amin. Nah, dia tidak berkata amin, saya doakan supaya dia single forever. Saya ulang lagi, saya berdoa supaya semua orang muda di sini akan menemukan pasangan hidupnya dari Tuhan dan semua menikah dengan bahagia, laki-laki dan perempuan diberkati dalam pernikahan kudus. Haleluya. Tapi kalau ada teman kalian yang tidak bisa senang sama lawan jenisnya, tapi dia sekarang sudah genah dalam Tuhan, dia sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak bisa dipaksa loh gitu. Salibat aja. Daripada menikah nanti keluarganya tidak bahagia. Salibat. Cuman 2 jam lagi kamu mati. 2 jam lagi kamu mati. 80 tahun lagi kan? Cuman 2 jam. Hidup di dunia ini sementara. Di sorga nanti tidak kawin mengawinkan. Kita hidup bak malaikat. Kalau saya dulu waktu mau lahir baru, waktu saya terima panggilan saya berani untuk bujangan. Tapi akhirnya saya menemukan pasangan hidup saya, yaitu istri saya. Dan saya tidak terus cari-cari sana sini, enggak. Waktu saya tahu itu dari Tuhan, ini saya kejar, ya sudah satu ini saya tunggu bertahun-tahun, akhirnya kita jadi. Saya bukan tipe orang yang kejar itu berdasarkan nafsu, tidak. Kalau kita bisa hidup berprinsip, baik itu hidup berprinsip dalam pernikahan ataupun hidup berprinsip sebagai single. Kalau ada teman Anda, kalian, yang tidak bisa jatuh cinta sama orang, jangan dipaksa, hiduplah untuk Tuhan. Orang seperti kalau orang heteroseksual bisa tahan nafsu, orang yang punya kecenderungan juga bisa tahan nafsu. Selama kalian tidak melakukan apa-apa terhadap keinginan itu belum menjadi dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 sudah mau selesai, 2 ayat lagi. Kita buka bersama-sama. 1 Yohanes ya. Jadi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Cara terbaik untuk bisa sembuh daripada kecenderungan, kebingungan gender, apalagi yang sudah punya kecenderungan homoseksual, adalah mengakuinya, jangan disangkali. Lalu tinggalkan gaya hidup dosa dan cara berpikir yang salah. Caranya adalah mengakui di hadapan Tuhan. Mengakui di hadapan konselor. Mengakui kepada papa mamanya, kalau papa mama Anda ready. Papa mama, I think lebih mudah, lebih baik lagi. Puji Tuhan kalau kita punya orang tua yang takut akan Allah dan punya firman.
datang dan berkata, "Pak, Ma, kenapa ya kok ada pikiran begini?" Didoakan dalam nama Yesus. Caranya adalah akui kepada orang-orang yang tepat. Minta didoakan, minta dibimbing. Kemungkinan terbesar 99% you akan sembuh. Gak akan berkata, aku manusia celaka, siapa melepaskan aku dari tubuh ini. Gak tunggu akhirat atau di sorga. Di hidup ini pun kau akan disembuhkan. Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amsal 28 ayat 13 terakhir, dengan ini saya mau tunjukkan pada kalian bahwa Tuhan itu cinta orang berdosa. Yang Tuhan benci adalah dosanya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Orang bertobat itu disayang Tuhan. Dengan cepat aja ada 9 ayat yang saya bacakan kepada kalian, 9 bagian. Dan saya kasih poin-poinnya sebagai summary atau rangkuman. Nomor 1, Tuhan ciptakan 2 gender saja. Yaitu laki-laki dan perempuan. Ini firman Tuhan ya, ini bukan apa kata saya. Pegang ini di zaman kalian. Nanti ke depan zaman akan semakin edan. Kalian harus pegangan pada firman Tuhan. 2, suami istri yang sah adalah seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan kudus. Sampai kapanpun gereja tidak boleh memberkati sesama jenis. Titik. Kalian jangan sampai kalau suatu hari kalian pindah kemana, ke luar negeri segalanya, kalau siapa tahu nggak ada GMS di sana. Kalian lihat satu gereja dan kalau mereka tidak berdiri teguh soal isu ini, leave that church. Immediately leave that church. Better for you that Sunday you don't go to church. Karena gereja yang murtad tidak mendatangkan berkat. 3, cacat memang ada di alam semesta yang tidak sempurna. Tapi homoseksualita bukan takdir. Don't believe a thing. Dunia mencoba untuk membuat kita percaya bahwa ada orang dilahirkan, ditakdirkan gitu. Kromosom katanya segalanya. Kromosom is kromosom. Seperti saya katakan tadi, gemulainya apanya segala. Tapi pikiran yang sia-sia itu bukan fisiknya. Dosa bertutur di lubuk hatinya. Remember this. No one is born that way. Tapi ada orang yang gak bisa. Betul, Yesus berkata ada orang yang gak bisa kawin. Ada. Tapi kan gak jadi orang yang sesama jenis sukanya lalu posesif. Itu lain cerita. Kan gak jadi hawa nafsu. Kenapa sih? Jikalau sesama jenis suka tak tertahankan. Heteroseksual hari ini di masyarakat aja bukan karena pilihan. Ada banyak orang yang gak bisa menikah. Gak ketemu jodohnya. Untungnya di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan lebih bisa tahan. Laki-laki itu segini, perempuan segitu. Makanya sekarang banyak wanita gak dapat jodoh. Mereka normal. Mereka bisa tuh hidup, sekarang berguna, ini jadi itu jadi apa. Dan mereka dipakai Tuhan, meskipun sampai sekarang kalau Anda tanya, sudah usia sekian, mau menikah enggak? Mau. Tapi gak ada Kenapa kalau semuanya yang homoseksual tidak bisa tahan? Serahkan ke Tuhan. Tuhan yang akan melepaskanmu dari pikiran itu. Badanmu yang tidak bisa kawin misalnya, nggak apa-apa. Ya usah nggak usah kawin lah. Daripada berdosa 2 jam lagi mati kok. Dalam kacamata surga. Lakukan sesuatu yang berguna. Tapi saya katakan, ini hanyalah segelintir orang. Sebagian besar semuanya itu akan menikah. Laki-laki dan perempuan dalam pernikahan kudus. Semua kalian berkata, wah, aminnya keras ini kayak gini, luar biasa. 4, masa kecil. Masa kecil adalah masa rawan pembentukan dan pembetulan gambar diri yang benar dalam Yesus. Kabar baiknya, kalian masih kecil. Betul kan? Tapi saya sudah 14. Ya sudahlah, kasih extra grace 6 tahun lagi sampai umur 20. Betul kan? Bereskan. Datang ke orang tua, datang ke gembala, minta dibantu. Saya tidak hanya ngomong tentang homoseksual, yang heteroseksual juga perlu membetulkan gambar dirinya yang salah. Berhenti masturbasi please, jangan ke arah pornografi. Meskipun saya ngomong gini, saya yakin 100%, nanti mesti ada yang jatuh lagi. Gak apa-apa, namanya anak muda gak sempurna, tapi jangan dijadikan kebiasaan, jangan dijadikan kesengajaan. Semua jatuh ya sengaja, saya tahu. Tapi kalau sudah tahu begitu, jangan sengaja malahan. Penentu dosa bukanlah kondisi fisik manusia.
kromosom atau apa, tapi hatinya. Kalau hatimu benar, hidupmu akan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Hidupmu dibenarkan itu bisa jadi sembuh. Ada orang yang kecenderungan lalu menikah dengan lawan jenisnya. Tapi ada juga yang berkata, ya sudahlah. Dia punya purpose hidup seperti Paulus. Ah sudahlah, gak usah gini-ginian lah. Love is over. Love is behind me. Love life. Sekali lagi saya ngomong gini, hanya segelintir orang. Sebagian besar tidak seperti itu ya. Terus homoseksualitas dan semua komplikasinya LGBTQ itu kan cuma perkembangannya ya. Semua pada dasarnya homoseksualitas. Semuanya sama. Adalah dosa. It's a sin. Titik. It's a sin. Kalau kita mau menang atas dosa homoseksual maupun yang ketujuh atau heteroseksual, jalannya sama kok. Yaitu Yesus. Miliki hidup dalam Kristus. Action plan-nya gini, kalau kita bergumul dengan sesuatu, hetero atau homo. Yang ke-8, akui, jangan sangkali. Lalu tinggalkan gaya hidup dosa dan pikiran yang salah. Minta Tuhan pulihkan. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang berdosa seperti Anda dan saya. Yaitu Tuhan cinta orang berdosa tapi benci dosanya. Orang bertobat disayang Tuhan. Katakan amin. Ya, silakan difoto. Nyalain sebentar, foto aja ini ya. Oke, supaya kalian dapat nanti ya. Maju ke depan, DAW. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa, apa yang hamba sampaikan sangat penting. I'm struggling to the message. Hamba berdoa supaya anak-anak muda, what I feel, apa yang hambamu rasakan adalah, what a need. Hamba tidak hanya bicara tentang yang homoseksual, tapi yang disebut orang normal-normal. Hamba merasakan the need, the vast need. This sexual world for young people. I pray Tuhan, aku berdoa supaya aku serahkan anak-anak muda kami. Orang-orang muda kami, mereka ini anak semua bagi kami. Mereka ini semua adik. Hambamu serahkan mereka ke dalam tanganmu. Aku mohon ya Tuhan Yesus agar Engkau berkarya dan bekerja dalam diri mereka. Yang normal, kutip tadi. Ya Tuhan Yesus, biarkan mereka Kau bimbing, tuntun dalam kekudusan. Yang punya kecenderungan, hamba pimpin justru Kau bawa mereka ke main road. Pada jalanmu Engkaulah jalan kebenaran. Dan mereka pun Kau kuduskan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada jalan keluar di dalam Dia. Hamba berdoa Tuhan Yesus, di zaman yang semakin tidak menentu, gereja kami berdiri murni. Kami tidak membenci orang-orang yang berdosa. Tapi kami tahu Tuhan membenci dosanya, bukan orangnya. Kami juga mengasihi mereka. Orang bertobat, disayang Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, tambahkan pada kami jumlah orang-orang muda yang bertobat ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami meminta ya Tuhan Yesus, mereka yang punya kecenderungan dengan gay lifestyle atau gay thinking. Supaya mereka disembuhkan di tempat ini, bukan terjerumus. Orang-orang yang selama ini merasa dirinya normal-normal aja juga tidak akan meledekkan orang-orang yang seperti ini. Tapi justru bisa menuntun mereka ke jalan kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan Yesus supaya orang-orang yang punya kecenderungan juga sembuh di tempat ini ya Tuhan. Orang-orang yang hetero, yang orang-orang yang normal-normal pun menjadi orang-orang yang semakin dikuduskan. Hamba-Mu percaya ya Tuhan, intinya bukan di homoseks atau heteroseks. Intinya adalah kekudusan seks yang alkitabiah. Dan biarkan kami ingatkan sebagai orang-orang muda bahwa seks bukanlah everything. Sex is not everything. The most overrated sin, dosa yang paling terlalu overrating di dunia ini adalah sexual sin. Sex is not everything, it's important in marriage. Sangat penting dalam pernikahan. Ajari orang-orang muda yang belum menikah, mereka have no idea, no clue. Sex is very important guys, very important. But not the most important. Seks itu penting, tapi bukan everything. Ingatlah itu. Tetap dipejamkan matanya, tetap menundukkan kepala. Di Taiwan ada satu pasang suami istri, ganteng, cakep, cantik, kayak selebriti. Anak Tuhan, sang suami tiba-tiba kena cancer. Aduh, tinggal nggak karuan, kurus begitu. Tapi sang istri dan suami menjadi inspirasi seluruh negeri itu. Di waktu itu sekitar 10 tahun lalu. Si istri merawat sang suami.
Mereka tetap romantis seperti sebelum sang suami mati. Si istri tetap setia sama suaminya. They have no more sexual relation. Karena sudah gak bisa. Sang suami sudah seperti tengkorak. Kepalanya itu udah bolong. Dari luar bisa kelihatan tuh otak. Sang istri mencintai dia. Dari situ semua orang belajar di sexual revolution di Taiwan. Bahwa seks is important. But it's not everything. Not the most important. Ingatkan kami suatu hari, setiap manusia tidak akan bisa berhubungan seks lagi nanti di surga. Ingat kami suatu hari, kalau orang dalam pernikahan, papa mama, tidak akan suatu hari kalau sudah tua, juga tidak akan seperti yang dibayangkan anak-anak muda. Hamba berdoa supaya seks tidak menjadi God, jadi Tuhan di gereja, di dalam kehidupan anak-anak muda di gereja ini. Sex will never be your God, but God will be your God. Homoseks atau heteroseks, sex is not your God. Homoseks mungkin memikirkan sesama jenis. Heteroseks mungkin memikirkan seseorang yang bukan istrinya, bukan suaminya. Yang satu mikirkan dengan sama laki-laki, yang satu mikirkan laki-laki orang. Mikirkan suami orang. Sama-sama salah di mata Tuhan. Oleh Yesus Kristus ada jalan keluar. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, anak-anak muda di tempat ini yang jatuh dalam masturbasi berkali-kali, pornografi. Aku minta you break the chain. In Jesus' name you break the chains. I'm really utterly concerned, oh God, for our young people, this generation. I pray that they will have sexual victories, Tuhan. Hamba tahu ya Tuhan, setelah ngomong begini pun pasti sana sini masih tergeliat satu persatu. Jatuhlah, ginilah, pasti ada. Tapi Aba berdoa supaya fondasi yang hamba-Mu taruh ya Tuhan menjadi tempat mereka bounce back, menjadi spiral yang mereka bangkit. Jadi pirnya untuk mereka melompat ke atas. Firman ini ya Tuhan Yesus, kebaktian ini menjadi batu tumpuan mereka, bukan sambungan. Bapak terima kasih. Mari semua orang-orang muda bangkit berdiri bersama dengan saya. Saya langsung minta kalau ada orang-orang di sini yang tidak untuk dipermalukan, di gereja kita tidak ada bully-bulian. Di sini semuanya adalah kakak rohani, adik rohani, anak rohani, bapak rohani. Kalau ada di antara kita, saya tidak menunjuk hanya kepada homoseksual, tapi homo, hetero, sama. Orang-orang yang betul-betul berada dalam sexual bondage. Kalau Anda tahu selama ini aku bergumul di area ini, ya jatuh bangun pasti adalah anak-anak muda. Tapi Anda sudah cukup steep into pornography, you need help. Aku sudah terjerumus ini, Pastor Philip. I need help. Thank you for this message. I need help. 1 Yohanes berkata, akuilah. Barang siapa bertobat dari dosanya, meninggalkannya, jadi sayangi, tidak dipermalukan. Kalau kalian hari ini berkata, itu aku. Orang lain tidak tahu. Kelihatan ketawa-ketawa, tapi sebenarnya aku itu miserable inside. Dalam hati itu aku merasa guilty seperti ada berapa ton di atas pundakku. Aku ingin bebas hari ini. Ada pengampunan dosa.